Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Jangan ada yang sakit, selalu jaga kesehatan ya. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, biar anak-anak semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. Ya, pre-memori. Ayo silakan kalian duduk kembali. Baik, Ibu minta kalian mengambil buku yang ada di rak buku untuk kalian baca selama 15 menit. Ya, kalau membaca mulutnya diam, tidak ada yang berbicara. Sudah anak-anak? Baik, alhamdulillah. Biasakan kalian sebelum pembelajaran dimulai, biasakan membaca buku selama 15 menit ya. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu tanya, kalian pernah melihat denah? Ya, denah di mana? Ya, di tempat rekreasi, contohnya di kebun binatang, di Jatim Park itu pasti ada denah. Denah ke tempat contohnya seperti kebun binatang, ke tempat kebun monyet atau gajah atau jerapah, seperti itu. Lalu kalau kita mau belajar denah, mau mengetahui denah, kita harus mengetahui ya arah mata angin dulu. Ya, jadi kita harus tahu arah mata angin itu terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengetahui arah mata angin terlebih dahulu, kita tidak bisa membaca denah tersebut. Baik, nanti kita akan belajar tentang tema denah lingkungan. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan MTK. Dengan mempelajari denah, Ibu harap nantinya anak-anak bisa atau dapat mengetahui pengertian denah, pengertian peta, pengertian arah mata angin, lalu membuat denah lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, lalu menunjukkan letak benda. Baik. Sekarang kita akan mempelajari denah. Ya, denah. Ada yang tahu apa itu denah? Ya, benar sekali. Hebat kamu. Ya, jadi denah merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah memiliki petunjuk arah, tanda, dan simbol yang menunjukkan tempat tertentu. Ya, jadi denah merupakan petunjuk gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga memiliki petunjuk arah, tanda, dan simbol yang menunjukkan tempat tertentu. Jadi, denah merupakan petunjuk arah. Lalu, denah juga memiliki petunjuk arah, tanda, dan simbol-simbol yang menunjukkan tempat tertentu. Jadi, kita kalau mau mengetahui arah, jadi contohnya arah selatan, utara, barat, timur, itu namanya arah mata angin. Jadi, Ibu tanya, ada yang tahu arah mata angin? Apa pengertian arah mata angin?
Ya, silakan, Ulfa. Ya, benar 100. Jadi, arah mata angin adalah panduan yang digunakan dalam menentukan sisi-sisi tertentu seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Jadi, arah mata angin adalah panduan atau yang digunakan dalam menentukan sisi tertentu seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Ibu akan menunjukkan gambar arah mata angin. Ya, ini adalah arah utara. Lalu timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Ibu akan menggambarkan arah mata angin. Tadi arah mata angin apa? Panduan atau yang digunakan dalam menentukan panduan yang digunakan dalam menentukan sisi tertentu. Jadi ini utara, selatan, timur, barat, lalu timur laut, tenggara, barat daya, lalu barat laut. Jadi ini ibu sudah menggambarkan. Jadi ini arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semuanya? Baik, ibu akan melanjutkan ke peta. Ada yang tahu apa pengertian dari peta? Ya, Ulfa lagi. Ya, benar. 100. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi. Peta dibuat dalam bidang datar. Peta dibuat dengan menggunakan ukuran tertentu. Peta memuat gambaran daerah atau wilayah, tentunya lebih luas dibanding dengan denah. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Jadi, peta ini lebih luas dibanding dengan denah, karena denah itu hanya menggambarkan hanya sekitaran saja. Contohnya denah lingkungan rumah, jadi hanya menggambarkan lingkungan rumah. Kalau peta itu gambaran daerah atau wilayah, jadi cukup luas atau lebih luas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Ini ibu mempunyai contoh denah lingkungan rumah. Jadi rumah Bayu, kalau seandainya Bayu menuju ke SD Brilian Jaya, jadi Bayu harus jalan ke Kusuma atau jalan ke arah timur, lalu belok ke kiri, sudah sampai ke tempat tujuan. Lalu kalau seandainya Bayu akan pergi ke rumah Sari
Jadi Bayu harus keluar, yaitu harus melewati Jalan Kusumaraya dan ke utara Jalan Majapahit dan sampai dengan tujuan. Lalu ini ibu mempunyai denah ruangan SD, denah lingkungan sekolah. Jadi ruang kelas berada di sebelah, ruang kelas 1 berada di sebelah barat ruang kelas 2. Contohnya seperti itu. Lalu di manakah ruang perpus berada? Ruang perpus berada di sebelah baratnya ruang tamu. Jadi seperti itu ya. Baik. Selanjutnya kalian silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Sudah? Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Setelah kalian berkumpul di kelompok masing-masing, ibu akan membagikan LKPD ke tiap kelompok ya. Kerjakan LKPD tersebut dan setelah ibu membagikan soal LKPD, diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu perwakilan satu kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan ya. Baik. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, sudah selesai semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Ayo kelompok 1 terlebih dahulu atau kelompok 2? Oh, kelompok 1 ya. Silakan, ayo maju perwakilan. Ya, benar. Ada yang memberi tanggapan dari jawaban kelompok 1 tadi? Ya, jadi jawabannya kelompok 1 benar. Lalu kelompok 2, ayo silakan. Ya, dari jawaban kelompok 2 ada yang memberi tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, benar sekali. Jadi jawaban dari kelompok 2 juga benar. Lalu silahkan kelompok 3, ayo perwakilan. Oh ya, Mbak Ulfa yang maju, ayo silahkan. Ya, gimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya? Ya, benar. Bagus. Tepuk tangan semua buat kalian. Baik, kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian tadi. Lalu ibu memberi tugas, yaitu silakan kalian membuat denah lingkungan sekolah kita hias sebagus mungkin. Sudah? Ya, setelah itu silakan kalian pajang di dinding-dinding hasil karya kalian. Silakan kalian tulis nama kelompok ya. Ya, sudah? Ya, bagus. Lalu setelah itu kita hari ini sudah belajar tentang materi apa saja, anak-anak? Ya, tentang denah, peta, arah mata angin, cara membuat denah lingkungan rumah dan sekolah, dan menunjukkan letak benda. Bagus. Ada yang tahu apa tadi pengertian denah? Ayo silakan Mbak Ulfa. Ya, benar. 101 poin buat Mbak Ulfa. Mbak Ulfa selalu menjawab terus. Baik, jadi denah adalah
petunjuk arah. Kalau kita mau ke sesuatu tempat tidak tahu arah, kita melihat denah. Baik, pintar. Ada yang tahu peta? Ya, Mbak Tahta. Ya, benar. Jadi peta merupakan apa tadi? Ya, peta merupakan gambaran permukaan bumi. Jadi peta merupakan permukaan bumi, gambar permukaan bumi. Jadi lebih luas dibanding denah. Ya, jadi kita sudah mempelajari peta, denah, arah mata angin, membuat denah, lingkungan rumah dan sekolah, dan menunjukkan letak benda. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, baik. Sekarang Ibu akan memberi soal evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Lalu ketua kelas silakan kumpulkan di meja Ibu ya. Ya, baik. Lalu untuk tugas di rumah, silakan kalian membuat peta lingkungan rumah ya. Ya. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita bernyanyi ampar-ampar pisang ya. Baik. Rememori. Masih semangat anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Baik. Setelah itu jangan lupa nanti buat materi yang minggu depan silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Tugas di rumah jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham tentang tugas di rumahnya? Baik, alhamdulillah ya. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.